Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurul Izmi di sini. Jadi pada video kali ini kita akan menyimak dan belajar bersama tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Langsung saja pada materinya. Kita masuk pada pendahuluan. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia. Sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, BI memiliki cakupan tanggung jawab yang sangat luas, termasuk pengaturan dan pengawasan bank. Namun, dalam pertumbuhan dan kompleksitas sektor keuangan, muncul kebutuhan untuk lembaga pengawasan yang lebih fokus dan independen. Topik yang pertama yang akan kita bahas tentang sejarah Indonesia dan sektor keuangan. Yang pertama, di era sebelum OJK. Sebelum tahun 2011, BI bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan bank. Krisis keuangan Asia pada tahun 97-98 menyoroti kelemahan dalam pengawasan terintegrasi dan independen. Banyak bank mengalami kesulitan keuangan, dan pemerintah harus mengeluarkan dana besar untuk menyelamatkan sektor perbankan. Yang kedua ada reformasi sektor keuangan. Setelah krisis, reformasi sektor keuangan dilakukan, termasuk penguatan fungsi pengawasan BI. Namun, konflik kepentingan potensial antara fungsi pengaturan dan pengawasan dengan fungsi moneter tetap menjadi perhatian. Yang ketiga itu ada kehadiran OJK. Kehadiran OJK ini dilatar belakangi dengan pembentukan OJK. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menjadi dasar hukum pembentukan OJK. Pembentukan OJK ini didasarkan pada praktik-praktik internasional dan rekomendasi dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Tujuan OJK ini sendiri yang pertama pengaturan dan pengawasan terintegrasi, yaitu mengintegrasikan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan pada perbankan, pasar modal, asuransi dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua itu pertumbuhan berkelanjutan yang stabil, menciptakan sektor jasa keuangan yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu perlindungan konsumen, meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Selanjutnya kita masuk pada topik kedua tentang peran baru Bank Indonesia. Yang pertama itu ada stabilitas moneter. Pada bagian inflasi, BI menggunakan kebijakan moneter termasuk pada suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum untuk mengendalikan inflasi. Target inflasi ini ditetapkan oleh pemerintah dan BI. Selanjutnya masuk pada nilai tukar. BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui investasi di pasar valuta asing dan pengelolaan cadangan devisa. Selanjutnya pada sistem pembayaran. Nah, pada sistem pembayaran ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengaturan sistem pembayaran. BI mengatur dan mengawasi sistem pembayaran termasuk sistem transfer dana, kartu kredit, dan uang elektronik. Yang kedua ada inovasi sistem pembayaran. BI mendorong inovasi dalam sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Contohnya pada pengembangan QRIS. Yang ketiga itu stabilisasi sistem keuangan. Yang pertama ada pemantauan keseluruhan. BI ini memantau risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Yang kedua itu ada kebijakan secara keseluruhan. BI menerapkan kebijakan secara keseluruhan untuk mengurangi risiko sistemik seperti pembatasan rasio kredit terhadap nilai aset untuk kredit properti. Yang ketiga itu ada koordinasi antara BI dan OJK, yaitu terkait Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Nah, FKSSK ini adalah forum koordinasi antara BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS. FKSSK ini bertemu secara berkala untuk membahas isu-isu terkait stabilitas sistem keuangan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Saya contohkan pada koordinasi. Yang pertama itu ada penanganan terhadap bank yang bermasalah. Jika ada bank yang mengalami masalah keuangan, BI dan OJK berkoordinasi untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat.
Yang kedua itu ada pengaturan vintage. BI dan OJK ini bekerja sama dalam mengatur dan mengawasi vintage untuk memastikan inovasi yang bertanggung jawab dan melindungi konsumen. Masuk pada topik yang ketiga terkait dampak terhadap sektor perbankan. Yang pertama itu ada pengawasan lebih fokus. OJK ini memiliki sumber daya dan keahlian yang lebih fokus untuk mengawasi bank. Yang kedua ini ada kepatuhan peningkat. Bank harus mematuhi regulasi OJK yang ketat. Yang ketiga ada perlindungan konsumen. OJK ini menangani pengaduan konsumen dan menindaklanjuti bank yang melanggar hak-hak konsumen. Selanjutnya pada topik yang keempat membahas tentang tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada koordinasi efektif, memastikan koordinasi yang efektif antara BI dan OJK, memerlukan komunikasi yang baik dan pemahaman yang sama mengenai tujuan bersama. Yang kedua ada perubahan regulasi. Sektor perbankan perlu beradaptasi dengan perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Yang ketiga ada kompleksitas produk keuangan. Mengawasi produk keuangan yang semakin kompleks memerlukan keahlian dan sumber daya yang memadai. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang inovasi dalam kebijakan. Yang pertama ada pengembangan vintage. BI dan OJK mendukung pengembangan vintage atau teknologi finansial yang inovatif, namun tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Yang kedua ada digitalisasi sistem pembayaran. BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Yang ketiga ada penguatan regulasi. OJK terus memperkuat regulasi untuk mengantisipasi risiko baru yang muncul di sektor keuangan. Next, topik selanjutnya mengenai peran edukasi dan literasi. Yang pertama ada program edukasi. Mengadakan program edukasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan produk. Yang kedua adalah literasi keuangan. Meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Yang ketiga ada sosialisasi regulasi. Mensosialisasikan regulasi baru kepada masyarakat dan pelaku industri keuangan. Dan yang terakhir kita masuk pada kesimpulan tentang pembahasan yang tadi teman-teman sudah menyimaknya. Langsung saja pada kesimpulannya yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan merupakan langkah strategi untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Dengan fokus pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan secara langsung, BI dapat bekerja sama dengan OJK untuk menciptakan sektor keuangan yang sehat, efisien, dan inklusif. Koordinasi yang efektif, inovasi